Halo semuanya, jadi di sini kami akan menjelaskan materi kimia mengenai laju reaksi. Pengertian dari laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Perubahan tersebut bisa bertambah ataupun berkurang. Yang selanjutnya ialah contoh laju reaksi. Yang pertama, laju memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Contoh reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Yang kedua, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Contoh reaksi yang berlangsung dengan laju lambat adalah pelapukan pada kayu dan proses pembentukan karat pada besi. Selanjutnya merupakan persamaan dari laju reaksi, sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi pereaksinya. Penyebutan satuan ini dinyatakan dengan M/S atau molaritas per detik, atau bisa disebut juga dengan molaritas. Persamaan laju reaksi ini dirumuskan dengan R sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat A dikali konsentrasi Y pangkat B dikali konsentrasi Z pangkat C. Slide selanjutnya kita akan mengetahui apa itu konsep laju reaksi kimia. Untuk reaksi A sampai B dirumuskan V sama dengan delta C bagi delta T. V itu adalah laju reaksi atau satuannya mol. Kemudian delta C merupakan konsentrasi, delta T merupakan perubahan waktu. VA sama dengan minus delta A bagi delta T, atau VB sama dengan plus delta B bagi delta T. VA ini adalah laju reaksi berkurangnya zat A. VB adalah laju reaksi bertambahnya zat B. Tanda negatif pengurangan konsentrasi dan tanda positif pertambahan konsentrasi. Orde reaksi merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Disebut juga dengan tingkat reaksi. Juga yang menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Selanjutnya ada jenis orde reaksi. Yang pertama, orde 0. Orde 0 ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Yang kedua, ada orde 1. Laju reaksi ini berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi. Yang terakhir, yaitu orde 2. Ketika konsentrasi dinaikkan sebanyak N kali, maka laju reaksi akan naik menjadi N pangkat. Selanjutnya kita membahas tentang teori tumbukan. Agar dapat terjadi tumbukan yang efektif, harus ada orientasi tumbukan molekul yang tepat. Orientasi ini sendiri merupakan arah atau letak posisi antar molekul yang bertumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel yang saling bertumbukan. Tumbukan ini bisa terjadi kalau ada dua molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Satu titik itu merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia itu disebut dengan tumbukan efektif. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa menjadi lebih tinggi, yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua, tekanan. Jika tekanan gas diperbesar, maka volume gas akan mengecil, sehingga letak partikel semakin dekat dan mudah terjadi tumbukan. Yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suatu suhu, maka energi kinetik molekul semakin besar, sehingga jumlah partikel menjadi lebih banyak. Yang terakhir, katalis. Mempengaruhi kenaikan laju reaksi tanpa adanya perubahan kimia, yang tetap terbentuk kembali pada akhir reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi mempunyai rumusnya masing-masing, dimulai dari konsentrasi. Untuk konsentrasi, rumusnya adalah reaksi A ditambah reaksi B menghasilkan reaksi C ditambah reaksi D. Dengan laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi dikali orde reaksi A
dikali order per reaksi B. Lalu untuk suhu. Untuk suhu sendiri ada dua rumus, yaitu untuk mencari laju reaksi dan mencari suhu akhir. Untuk mencari laju reaksi, kita gunakan rumus laju reaksi akhir sama dengan laju reaksi awal dikali besar laju dikali suhu akhir dikurang suhu awal dibagi kenaikan suhu. Untuk mencari suhu akhir, kita gunakan rumus suhu akhir sama dengan suhu awal dikali 1 dibagi besar laju berpangkat suhu akhir dikurang suhu awal dibagi kenaikan suhu. Untuk katalis, kita mendapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan katalis, energi aktivasi dapat menurun, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Pada reaksi autokatalis, awalnya reaksi akan berlangsung lambat, namun lama-kelamaan reaksi akan menjadi lebih cepat, karena katalis yang terbentuk makin banyak. Lalu di sini ada bentuk soal eksperimentabel dalam laju reaksi. Nah, di sini ada ditanya yaitu reaksi C plus D sama dengan hasil memberikan data dan datanya sebagai berikut. Nah, untuk itu di sini ditanyakan nilai dari A. Sebelum kita mencari nilai A, kita bisa mencari nilai order-order dari X dan Y. Nah, di sini untuk rumus awalnya itu yaitu V sama dengan K C pangkat X dikali D pangkat Y. X dan Y itu ialah order-ordernya. Di sini kita mencari salah satu order terlebih dahulu. Untuk mencari order salah satunya itu, kita harus mencari order yang lain tetapi dengan nilai yang sama. Nah, dengan contohnya itu yaitu kita di sini ingin mencari X nih misalnya. Maka kita harus mencari eksperimen dari konsentrasi D dengan nilai yang sama. Nah, di sini kebetulan untuk nilai dari eksperimen pertama dan eksperimen kedua dari D yaitu memiliki nilai yang sama. Maka kita di sini bisa mencari nilai Y. Nah, kita masukkan nilainya yaitu V2 dan V1 sama dengan 7,8 yaitu seperti penyederhanaan dari angka dari laju reaksi ini karena lumayan panjang. 7,8 per 3,9 sama dengan, nah yang atas dan bawahnya itu masuk rumus yang tadi yaitu V sama dengan K C pangkat X dan D pangkat Y. Kita masukkan angkanya dari eksperimen kedua 0,5 pangkat X dikali 0,125 pangkat Y per K dikali 0,25 pangkat X dikali 0,125 pangkat Y. Nah, di sini untuk Q-nya itu bisa dieliminasi karena memiliki nilai yang sama. Maka untuk itu kita tersisa dengan 0,5 pangkat X per 0,25 pangkat X. Dan juga di sini ternyata 7,8 dan 3,9 ini bisa kita sederhanain dengan membagi kedua belah pihak 3,9. Didapatkan 2 per 1. Dan di sebelahnya juga kita bisa membagi kedua belah pihaknya dengan 0,25. Jadi kita mendapatkan 2 per 1 sama dengan 2 per 1 pangkat X. Nah, itu sama aja dengan 2 sama dengan 2 pangkat X. Dan di sini X ini kita substitusikan pangkat 1 karena 2 pangkat 1 nilainya ialah 2. Untuk mencari order dari Y, maka kita harus mencari order dari X yang memiliki nilai yang sama. Nah, untuk di sini eksperimen 2 dan ketiga memiliki nilai yang sama yaitu 0,5 dan 0,5. Kita masukkan saja eksperimen ketiga per eksperimen kedua sama dengan 15 per 0,6 per 7,8. Lalu kita masukkan seperti sebelumnya dan didapatkan hasil sebagai berikut seperti yang digambar. Nah, untuk di sini kita bisa eliminasi X atau juga konsentrasi C-nya karena memiliki nilai yang sama dan K-nya juga. Maka kita ditinggalkan dengan dengan eksperimen dari konsentrasi D yaitu 0,250 per 0,125. Kita bisa kasih kurung pangkat Y. Nah, di sini kita bisa sederhanakan yang bagian V-nya yaitu 15,6 per 7,8. Kita bisa sederhanakan dengan membagikan kedua belah pihak dengan 7,8 dan didapatkan 2. Dan juga begitu sebelahnya bisa dibagi dengan 0,125, maka dapat hasilnya 2 juga. Nah, di sini
2 sama dengan 2Y ialah hasil akhirnya. Nah, kita mencari Y, kita bisa asumsikan bahwa Y ini ialah 1. Dan kenapa 1? Karena 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Nah, setelah itu kita sudah tahu nih, X merupakan 1 dan Y sama dengan 1. Kita bisa langsung eksekusi untuk mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, dan A-nya di sini di lokasinya ialah eksperimen keempat. Kita bisa membandingkannya dengan eksperimen lain. Kita bisa ngambil yang mana saja, tetapi di sini kita mengambil eksperimen yang pertama. Jadi V4 per V1 sama dengan A karena belum diketahui per 3,9. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan angka-angkanya lagi. K dikali 0,4. Nah, kan harusnya ada X dan pangkat Y juga. Hanya saja X-nya itu 1, Y pangkat Y juga itu 1. Maka kita tidak perlu menulis angkanya tersebut. Kita ditinggal dengan 0,4 dikali 0,3 per 0,25 dikali 0,125. Di sini 3,9-nya yang bagian kiri kita bisa pindahkan ke atas dengan kali silang ruas atas bagian kanan. Dapat kita dengan persamaan akhir, yaitu A sama dengan 0,4 dikali 0,3 dikali 3,9, yaitu hasil kali silang sebelumnya, per 0,25 dikali 0,125. Nah, di sini setelah dihitung kita mendapatkan hasil akhir, yaitu 15. Soal kedua, jika ke dalam 10 ml larutan asam sulfat atau H2SO4 adalah 2M ditambahkan dengan air sebanyak 90 ml, maka konsentrasi larutan asam sulfat sekarang adalah, penyelesaiannya itu diketahui dalam soal, yaitu pengenceran larutan H2SO4. Dalam pengenceran jumlah zat terlarut tetap, hanya pelarut yang bertambah. V1 sama dengan 10 ml, V2 sama dengan V1 ditambah 90 ml sama dengan 10 ml ditambah dengan 90 ml, hasilnya adalah 100 ml. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu V2 dikali dengan H2SO4 sama dengan V1 dikali dengan H2SO41. Lalu 100 ml dikali dengan H2SO42 sama dengan 10 ml dikali dengan 2 H2SO42 sama dengan 10 dibagi 100 dikali dengan 2M, hasilnya adalah 0,2. Lalu pada soal ketiga, laju reaksi pada 4NO2 ditambah O2 menjadi 2N2O5 diukur dengan cara pengurangan konsentrasi oksigen setiap detiknya. Bila pada suatu suhu laju reaksi ialah 0,0240 per liter detik, maka berapa laju reaksi bila diukur berdasarkan pengurangan NO2 tiap detiknya? Penyelesaiannya adalah V sama dengan koefisien NO2 dibagi dengan koefisien O2 dan dikali dengan V kali A. Lalu V sama dengan 4 dibagi 1 dan dikali dengan 0,024. Dan hasil dari V adalah 0,096 mol per liter per detik.